Selama ini kan hanya sebagai penyampaian stimulus yang sudah juga disampaikan dari OJK. Tetapi pada praktek di lapangan itu masih sangat banyak perusahaan pembiayaan yang tidak melaksanakan, dengan benar gitu loh. Kita nggak tahu ya apakah memang perusahaan pembiayaan itu juga belum mendapat stimulus secara resmi perhitungannya, sehingga perusahaan pembiayaan masih memberlakukan tagihan, bunga, denda, dan lain-lain kepada pengusaha transportasi. Sementara hampir saya katakan sudah 95% itu kendaraan kita sudah tidak jalan dan tidak ada pemasukan. Dan, pengeluaran kita kan tidak akan bisa ditangguhkan untuk biaya hidup karyawan dan lain-lain. Artinya sudah banyak juga pengusaha yang terjerat dengan adanya kredit dari perusahaan pembiayaan ini. Bisa Anda sebutkan berapa persen perusahaan yang terjerat dalam pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah? Halo? Halo? Iya, Pak Januari. Oke, saya ulang kembali dari Halo? perusahaan-perusahaan bus pariwisata yang mulai terjerat dengan adanya perusahaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebijakan OJK atau kebijakan pemerintah, ini jumlahnya berapa persen Pak yang tergabung dalam Pepbarindo? Kalau kebijakan pemerintah itu yang kita di Peparindo ini khusus di sektor, passenger-nya itu hampir 80%, hampir 80%. Jadi pada niat baik mau mengajukan restrukturisasi, tapi masih banyak pihak pembiayaan yang, meminta biaya administrasi, biaya 2 juta, tapi ketika ditanya biaya 2 juta itu untuk apa, pihak pembiayaan tidak bisa menjelaskan, apakah ini mengurangi utang pokok, apakah ini denda, gitu. Karena pada umumnya kalau untuk di sektor pembiayaannya cabang daerah tuh selalu mengatakan ini sistem dari pusat, tidak ada penjelasan lain. Jadi sehingga, saya yakin kalau pihak perusahaan pembiayaan, tidak memberikan kejelasan dan keringanan, saya yakin 90% dalam waktu dekat perusahaan pembiayaan akan didemo oleh debitur yang merasa tersakiti. Artinya 80% ini sudah terjerat oleh perusahaan pembiayaan dan berpotensi untuk mengakibatkan kericuhan, begitu Pak? Ya saya jamin mengakibatkan kericuhan karena sebagian orang, yang merasa nyaman itu dari perusahaan pembiayaan, BUMN seperti bank milik BUMN itu memang benar-benar memberikan, relaksasi yang cukup membantu kepada debitur yang sekarang sudah terjerat COVID-19. Tapi bank-bank swasta, pembiayaan-pembiayaan industri keuangan non-bank itu juga belum jelas. Kemudian ada juga sebagian mengatakan, mereka bukan bank Indonesia tapi bank negara luar. Nah pertanyaannya ngapain bank luar itu cari makan di Indonesia ketika rakyat Indonesia terjerat musibah seperti ini mereka tidak memperdulikan. Jadi makanya ke depan pemerintah harus bijak dan seluruh customer, Indonesia ini yang memerlukan pembiayaan itu harus jeli dan bijak memilih pembiayaan-pembiayaan. Nah, ke depan silakan aja boikot di mana perusahaan pembiayaan yang tidak punya hati, supaya kita lebih paham untuk memilih pembiayaan untuk berikutnya.